Selamat datang di dunia akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku besar atau disebut juga general ledger pada akuntansi perusahaan jasa. Buku besar kalau dalam siklus akuntansi itu berada di tahap yang kedua, yaitu tahap pemindah bukuan. Ya, dalam siklus akuntansi yang terdiri dari 4 tahap: tahap pencatatan, tahap pemindah bukuan, pengkisaran, dan pelatoran. Ini namanya siklus yang selalu berputar. Ya, ini tidak akan berakhir selama perusahaan itu masih beraktivitas. Nah, yang kita pelajari itu ada di tahap pemindah bukuan, disebut buku besar. Nah, disinilah. Jadi kita biar tahu bahwa yang kita pelajari itu berada di tahap pemindah bukuan. Lalu apa dan bagaimana dengan pemindah bukuan itu? Pemindah bukuan adalah memindahkan akun-akun yang terdapat di buku jurnal umum ke akun-akun yang sesuai di buku besar. Ya, jadi memindahkan akun-akun yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Bagaimana caranya? Ya, kita butuh tempat yang namanya buku besar. Ya, jadi kita memerlukan tempat untuk pencatatan akun itu adalah buku besar. Nah, buku besar ini akan dipergunakan untuk menampung perubahan transaksi yang terjadi pada akun-akun yang bersangkutan, yaitu akun-akun yang ada di jurnal umum. Nah, tentu saja medianya adalah buku besar atau ledger. Nah, untuk pemindah bukuan atau mengerjakan buku besar itu sumbernya ada 2, dari jurnal umum dan dari neraca saldo. Ya, ini adalah sumber untuk proses posting atau pemindah bukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, sumber data ini harus kita persiapkan sebelum kita memulai pengerjaan buku besar. Lalu apa arti daripada buku besar itu? Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan adanya transaksi keuangan. Nah, ini ada perubahan yang bersifat keuangan. Dan buku besar mempunyai fungsi sebagai berikut, ya, diantaranya memberikan informasi dalam penyusunan laporan keuangan untuk mempermudah, ya. Kemudian menggolong-golongkan data keuangan. Kemudian yang terpenting adalah untuk mengetahui posisi atau keadaan akun tersebut. Misalnya, kas kita masih ada berapa? Oh, cukup, ya kan, nggak perlu pinjam lagi. Oh, utang kita terlalu besar, maka kita angsur, kita lunasi, dan sebagainya. Itu untuk mengetahui posisi atau keadaan rekening atau akun tersebut. Tentu saja ini sebagai alat untuk mempermudah melihat secara cepat transaksi yang terjadi di jurnal umum. Nah, ini adalah fungsi-fungsi daripada buku besar. Lalu berapakah jumlah buku besar yang harus kita sediakan? Nah, jumlah buku besar ini adalah opsional. Opsional itu artinya apa? Artinya adalah jumlah buku besar itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Jadi setiap perusahaan itu berbeda jumlahnya. Ya. Jadi setiap perusahaan itu memiliki karakteristik sendiri sehingga jumlah buku besarnya akan mengalami perbedaan. Nah, ini yang dimaksud dengan buku besar.